Bismillahirrahmanirrahim. Ila qawlihi rahimahullahu ta'ala. Wa bainama huwa yasiru idda'ahu da'in an yaminihi. Ya Muhammad unzurni as'aluka. Falam yujibhu. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra Mi'rajnya, beliau berjalan tiba-tiba ada panggilan yang memanggil beliau dari arah kanan. Mengatakan, wahai Muhammad, aku minta kepadamu untuk menunggu aku. Tapi Nabi Muhammad tidak menjawab sedikit pun panggilan itu. Faqala ma hadza ya Jibril. Kata Nabi, apa ini wahai Jibril? Panggilan apa ini? Qala Jibril menjawab, hadza da'i al-Yahudi. Ini adalah panggilan orang-orang Yahudi. Amma annaka law ajabtahu latahudat ummatuka. Seandainya engkau menjawab panggilan tadi, niscaya umatmu akan menjadi Yahudi. Wa bainama huwa yasiru idda'ahu da'in an shimalihi, ya Muhammad unzurni as'aluka. Falam yujibhu. Begitu seterusnya Nabi berjalan, tiba-tiba ada lagi yang memanggil dari arah kiri beliau. Ada panggilan. Mengatakan, wahai Muhammad, tolong tunggu aku, katanya. Tapi Nabi Muhammad pun sama, tidak menjawab sama sekali panggilan itu. Faqala ma hadza ya Jibril, apalagi ini wahai Jibril? Faqala hadza da'in nasara. Amma annaka law ajabtahu latansarat ummatuka. Itu adalah panggilan orang-orang Nasrani yang seandainya engkau menjawab panggilan tadi, niscaya umatmu akan menjadi Nasrani. Wa bainama huwa yasiru idh huwa bimra'atin hasiratin an dira'aiha wa 'alaiha min kulli zinatin khalaqahallahu ta'ala. Terus Nabi lagi berjalan. Tiba-tiba Nabi berjumpa dengan perempuan yang mana perempuan ini kedua lengannya terbuka. Dan dia sedang memakai pakaian yang indah bersolek dengan perhiasan-perhiasan yang mana Allah telah menciptakannya. Faqalat ya Muhammad unzurni as'aluka. Falam yaltafit ilaiha. Perempuan itu memanggil Nabi. Wahai Muhammad, aku minta untuk ditunggu. Tapi Nabi Muhammad tidak sedikit pun menoleh kepada panggilan perempuan itu. Faqala man hadhihi ya Jibril. Kata Nabi, siapakah ini wahai Jibril? Qala tilkad dunya. Amma annaka law ajabtaha lakhtarat ummatuka dunya 'alal akhirah. Itu adalah dunia yang seandainya engkau tadi menjawab panggilan perempuan itu, niscaya umatmu akan condong untuk memilih dunia dibandingkan dengan akhirat. Wa bainama huwa yasiru idh huwa bi syaikhin yad'uhu muntahiyan 'anit tariq yaqulu halumma ya Muhammad. Faqala Jibril bal sir ya Muhammad. Faqala man hadha ya Jibril? Qala hadha aduwullah iblis. Nah, kemudian Nabi terus melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba beliau berjumpa lagi dengan seorang laki-laki yang tua. Yang mana lelaki tua ini memanggil-manggil Nabi. Laki-laki tua yang berada di pinggir jalan. Memanggil Nabi, mampirlah sejenak wahai Muhammad, mampirlah sejenak wahai Muhammad. Tapi malaikat Jibril mengatakan, terus berjalan, jangan dihiraukan. Kalau bahasa kita, terus jalan, jangan dihiraukan. Cepat, bergegaslah, kata malaikat Jibril kepada Nabi. Nabi kemudian bertanya, siapakah ini wahai Jibril? Kata Jibril, itu adalah musuh Allah yang bernama Iblis. Arada an tamila ilaihi wasara. Dia menginginkan agar engkau condong kepadanya dan mengikutinya. Fa'idha huwa bi'ajuzin ala janibit tariq. Faqalat ya Muhammad unzurni as'aluka. Falam yaltafit ilaiha.
Kemudian Nabi terus melanjutkan perjalanannya. Terus begitu bertemu lagi dengan perempuan tua yang berada di pinggir jalan, memanggil-manggil Nabi, "Wahai Muhammad, tolong tunggu aku." Tapi Nabi sedikit pun tidak menoleh kepada panggilan perempuan tua itu. Faqala, "Man hadhihi ya Jibril?" Apalagi ini wahai Jibril? Qala, "Annahu lam yabqa min umri dunya illa ma baqiya min umri hadhil ajuz." Kata Jibril, itu sisa daripada umur dunia yang sebentar lagi akan kiamat. Nah itu. Dunia ini sudah tua, begitu diibaratkan kayak perempuan tua yang memanggil Nabi itu. Sehingga sebentar lagi artinya umur dunia ini hanya tersisa sebagaimana umurnya perempuan tua itu. Artinya tinggal sebentar. Nah inilah kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Bagaimana kemudian beliau banyak godaan, banyak rintangan dalam menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau dipanggil-panggil, digoda, dipanggil oleh dunia, dipanggil oleh iblis, dipanggil oleh panggilan Yahudi, dipanggil oleh panggilan orang-orang Nasrani. Tapi sedikit pun Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menoleh mengabaikan panggilan itu. Karena seandainya Nabi kita menoleh dan menerima panggilan itu, akan ada akibat yang tidak baiknya itu. Nah ini kita bisa mengambil pelajaran dari kisah di sini bahwa untuk menghadap kepada Allah itu banyak rintangannya, banyak cobaannya. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dipanggil oleh dunia, beliau tidak menoleh. Beliau dipanggil oleh iblis, beliau tidak menoleh. Artinya, kalau kita ini ingin menjadi hamba Allah yang baik, ingin menjadi hamba Allah yang patuh kepada perintah Allah, kemudian apabila dunia ini memanggil-manggil kita dengan godaannya, dengan perhiasannya, kita tidak perlu untuk ikut dengan panggilan dunia itu supaya kita ini lulus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah ini seperti kisahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena yang menghalangi kita pertama itu ini dunia ini. Dunia yang menghalangi untuk kita beribadah, untuk menghadap kepada Allah itu. Orang kalau mau beribadah kepada Allah dengan istiqomah, itu tidak mudah. Misalnya, kalau menuntut ilmu, ngaji seminggu, mungkin bisa istiqomah seminggu terus. Tapi kalau sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, nah itu susah, banyak rintangannya. Baru terasa yang namanya kesulitannya kalau itu terus dilakukan terus-menerus istiqomah itu. Karena banyak penghalang. Di antaranya adalah dunia itu. Nah, apa kemudian yang bisa kita hadapi panggilan dunia itu? Dengan apa kita menghadapi panggilan dunia itu? Supaya kita ini tidak condong, tidak memilih panggilan dunia itu sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memilih menoleh panggilan dunia itu. Nah, sebagaimana juga dikisahkan sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu, dada beliau itu pernah dibedah, kemudian dibersihkan hatinya, diisi kemudian dengan hikmah, dengan iman yang kuat, kemudian diisi dengan ilmu. Nah ini memberikan kita pelajaran lagi. Apabila kita ini ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoda dengan panggilan dunia, dengan panggilan iblis, maka tanamkan di jiwa kita itu keyakinan iman yang kuat dan hikmah-hikmah yang cukup itu. Sehingga nanti hikmah ini akan membantu kita menjawab panggilan dunia itu agar kita bisa lulus dengan yang namanya panggilan dunia itu. Karena sering sekali, misalnya kita ini ingin sholat berjamaah,
Tapi tiba-tiba ada saja yang mengganggu. Akhirnya ditunda. Atau bahkan sampai ditinggalkan. Na'udzubillah. Seringkali juga kita ini ingin membaca Al-Quran. Tapi tiba-tiba ada saja yang mengganggu. Dunialah, apalah. Akhirnya ditunda. Akhirnya nggak jadi. Nah itu sebabnya karena kurangnya iman, kurangnya hikmah itu. Maka isi dulu hikmah iman, keyakinan kita itu. Nah para ulama kemudian mengajarkan kita apabila panggilan dunia ini menggoda. Ketika kita ingin beribadah itu, maka kita diajarkan untuk menjawabnya dan kita tanamkan di dalam hati itu keyakinan yang kuat untuk menjawab panggilan-panggilan dunia yang berusaha untuk menghambat kita beribadah kepada Allah itu. Bagaimana kita jawab? Kita jawab dengan ilmu. Katakan dengan panggilan dunia itu, wahai dunia kamu tidak perlu memanggil-manggil aku. Wahai dunia kamu tidak perlu menggoda aku. Yakinkan dalam hati kita kemudian ma quddirari bahwa yasilu ilayya. Apa yang sudah ditakdirkan untukku di dunia ini pasti akan aku dapatkan. Nah, kita seringkali ingin sholat, begitu ingin sholat dihadapkan juga dengan pekerjaan atau dengan apapun. Jadinya kita dipilihkan pilihan. Kalau aku sholat, pekerjaanku tinggal. Nggak jadi dapat uang, nggak jadi dapat pekerjaan ini dan itu. Akhirnya sholatnya ditinggalkan. Nah ini akhirnya memilih dunia namanya. Nah kalau keadaan kita kemudian seperti itu, maka kita yakini di dalam hati kita itu menjawab panggilan itu, godaan itu, ma quddirali bahwali. Apa yang sudah ditakdirkan memang untukku tidak akan kemana-mana. Pasti itu untukku. Wa ma lam yuqaddirli ma yasidu ilayya. Dan apa yang bukan untukku, walaupun aku kejar kemana-mana, tidak akan sampai juga itu kepadaku. Nah, jadi kita terus lewatkan panggilan itu. Terus ibadah, terus hiraukan panggilan itu. Nah, kalau memang itu ditakdirkan untuk kita, pasti Allah berikan jalannya, itu akan milik kita itu. Nah, itu. Ini yang pertama. Panggilan, godaan dalam kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu panggilan dunia ini. Kemudian kita ini terus beribadah setiap malam, terus mengaji, hadir majelis, terus berwirid, terus membaca Al-Qur'an. Lolos sudah panggilan dunia di dalam diri kita. Kita sudah bisa menepis panggilan dunia itu. Nah, kemudian setelah itu datanglah godaan yang kedua, sebagaimana kisah perjalanan Rasulullah, beliau dipanggil kemudian oleh iblis. Nah, ini memberikan kita pelajaran. Godaan kedua, setelah godaan dunia itu kita bisa lewatkan, ada lagi godaan iblis di situ. Nah, iblis ini dalam menggoda kita, dalam menggoda manusia itu, ada beberapa tahap dalam menggoda. Itu dijelaskan. Dikhawatirkan apabila tidak memiliki iman yang cukup, tidak memiliki ilmu yang cukup, hikmah yang cukup, nah itu bisa jadi akan terjerumus ke dalam godaan iblis itu. Ini godaan yang kedua. Iblis itu yang pertama, dalam menggoda itu caranya dijelaskan itu untuk melarang kita ibadah kepada Allah. Ini godaan iblis yang pertama. Kata iblis, kemudian, kamu jangan sudah ibadah. Tidak usah udah ibadah, untuk apa ibadah? Nah ini godaan iblis yang pertama. Nah kalau itu kemudian ada godaan seperti itu, maka kita jawab, kita yakini di dalam hati. Wahai iblis, kita yakini di dalam hati, ana muhtajun ilaiha lizadil akhirah. Wahai iblis, aku itu butuh kepada ibadah. Karena itu adalah bekalku nanti menghadap kepada Allah di akhirat itu. Nah ini kita jawab. Bayangkan kalau kita tidak bisa menjawab yang namanya godaan iblis ini,
tidak ada keyakinan seperti itu dalam hati kita, kemudian iblis ini menggoda, kamu tidak usah sudah ibadah. Coba lihat si Anu. Dia itu nggak ibadah, tapi kaya juga. Coba lihat si Anu, kamu ngapain nuntut ilmu? Lihat si Anu, itu temanmu di sebelah, dia ndak nuntut ilmu kayak kamu, tapi dia pangkatnya tinggi juga. Kamu ini nuntut ilmu belum tentu kayak dia, berhasil kayak dia. Nah ini godaan iblis yang seperti itu. Nah apabila seperti itu kita yakini, ana muhtajun ilaiha lizadil akhirah. Saya itu butuh untuk bekalku menghadap kepada Allah saat di akhirat itu. Nah ini godaan iblis yang pertama. Sampai di situ, setelah kita lulus dengan godaan iblis yang pertama ini, iblis tidak berhenti di situ. Iblis terus menggoda agar manusia ini terjatuh. Apa kemudian godaan iblis yang kedua? Godaan iblis yang kedua kemudian menggoda. Ini iblis ini menggoda nggak pandang, artinya semuanya. Mau laki, mau perempuan, suami, istri, besar, kecil, tua, muda, digoda semua sama iblis. Godaan iblis kemudian yang kedua itu, ya sudah kata iblis. Kalaupun kamu mau ibadah, tapi nanti saja. Nanti saja ibadahnya. Sekarang kan umurmu masih muda. Masih umur 20. Artinya hidupmu masih panjang. Coba lihat kemarin tetanggamu itu. Itu ada orang mati umurnya 100 kok. Artinya kamu masih punya peluang umur yang banyak. Kalaupun kamu mau ibadah, nanti saja di akhir-akhir. Jangan sekarang. Nikmatin aja dulu waktu mudanya. Nikmatin aja dulu waktu luangnya. Nah ini godaan iblis. Dan ini semua kita merasakan itu. Dipercaya atau tidak, kita sering juga dengan godaan iblis yang seperti ini. Nah ini godaan iblis. Jangan sekarang tobatnya, nanti saja. Tunggu waktu bulan Ramadan, tunggu waktu bulan-bulan yang bagus, nanti saja tobatnya. Nah ini godaan iblis. Kalau sudah seperti itu iblis menggoda, maka kita yakini di dalam hati. Dengan iman itu, dengan hikmah itu. Kita yakini jawab godaan seperti itu mengatakan, wahai iblis, la adri ajali. Aku itu tidak mengetahui kapan ajalku ini tiba, wahai iblis. Benar aja, ada tetangga yang mati umur 100. Tapi kemarin tetangga sebelah juga ada yang mati umur 15, ada yang mati umur 20. Nah, aku khawatir kalau umurku ini aku belum sempat untuk bertaubat, aku belum sempat untuk ibadah. Nah, ini pentingnya yang namanya keyakinan untuk melawan bisikan godaan iblis itu. Sampai di situ iblis tidak berhenti. Lagi iblis menggoda dengan bisikan yang berbeda. Ya sudah, kalau begitu kamu mau ibadah ya? Ya oke. Ibadah juga sekarang ya? Iya. Kalau begitu ajil bil ibadah. Cepat-cepat ibadah saja. Cepat-cepat. Nah iblis menyuruh cepat-cepat ini biasanya ibadah yang cepat-cepat itu tidak karuan. Ibadah yang cepat-cepat itu biasanya tidak terpenuhi rukun syaratnya. Akhirnya tidak sah ibadahnya. Nah ini maksud iblis menyuruh kita cepat-cepat. Nah datang godaan iblis yang seperti ini. Kita jawab lagi. Kita jawab lagi iblis ini dengan keyakinan yang ada dalam hati kita untuk menepis godaan seperti ini. Apa kemudian kita jawab? Wahai iblis, al-qalil ma'at tamam khairun minal kathir ma'an nuqsan. Wahai iblis, sedikit tapi sempurna itu lebih baik dibandingkan banyak tapi banyak kurangnya. Baca Quran pelan-pelan. Pelan-pelan, bismillahirrahmanirrahim. Sambil direnungi maknanya, ditadabburkan, kemudian dilihat terjemahnya, direnungi baik-baik. Nah, itu lebih baik dibandingkan dengan membaca salah-salah, panjang pendeknya, tidak benar saking cepatnya. Nah, itu kita jawab kepada iblis itu. Sampai di situ, iblis belum selesai lagi. Datang lagi iblis kemudian dengan bisikan yang berbeda.
Apa kemudian bisikan iblis selanjutnya? Kata iblis, waduh, sekarang kamu ini ibadahnya bagus. Top, hebat sudah. Orang-orang sekarang datang memuji kamu, ambil berkah ke kamu, berziarah ke kamu. Nah, ini usaha iblis agar bagaimana ibadah yang sudah bagus kita kerjakan tadi, akhirnya tidak bernilai di sisi Allah karena berharap bergantung kepada manusia. Nah, ini usaha iblis membisikkan seperti itu. Supaya kita ini senang dengan sudah pujian yang diberikan orang itu. Akhirnya ibadah yang sudah bagus, nah sekarang sudah tidak bernilai lagi. Nah ini bisikan iblis kemudian. Iblis ini tidak bisa berhenti untuk menggoda, menjatuhkan kita itu. Supaya ada temannya nanti di akhirat kan. Kalau seperti itu kemudian kita jawab lagi. Wahai iblis, qad kafani ilmu rabbi. Cukuplah Allah saja yang mengetahui. Aku ini beribadah begini-begini. Urusan orang mau memuji aku, urusan orang mau menghormati aku, itu bukan yang kucari, bukan itu. Aku nggak ada kepentingan untuk itu, wahai iblis. Bukan itu. Nah ini yang kita jawab kepada iblis itu. Sampai di situ, tidak selesai. Tidak selesai sampai di situ. Kemudian kalau sudah lolos di situ, iblis terus menggoda. Banyak sebenarnya godaan iblis ini. Dari berbagai macam arah. Depan, belakang, kanan, kiri. Datang lagi godaan bisikan berbeda. Kata iblis kemudian menggoda. Wah, sekarang kamu sudah bisa melawan bisikanku. Kamu ibadahnya sudah mau ibadah. Tidak ditunda-tunda. Kemudian dengan tenang. Kemudian kamu beribadah sudah ikhlas. Tidak berharap kepada manusia. Kemudian muncul lagi bisikan. Kamu sekarang hebat. Bisa. Ini bisikan dalam hati sendiri. Dia dalam hati sendiri nih. Kamu sekarang hebat. Bisa mengalahkan aku, kata iblis. Sudah. Lurus. Istiqomah kamu ibadah. Ini iblis maksudnya agar kita itu ujub dengan ibadah yang dilakukan. Nah ini tingkatan berbahaya. Ujub. Merasa bangga dengan ibadah. Orang lain tidur, kamu luar biasa. Sendiri bangun tahajud. Orang lain sholat duhanya 2 rakaat. Kamu sendiri 8 rakaat. Orang lain gak rawatib. Kamu rawatib 12 rakaat sehari. Ujub dengan apa? Bangga dengan ibadah yang dilakukan sendiri. Nah ini, karena ujub itu termasuk dari penghapus amal. Itu. Ini godaan iblis kemudian. Kalau seperti itu, yakinilah. Yakini kemudian di dalam hati itu mengatakan untuk menepis bisikan seperti itu, hadza min fadli rabbi. Wahai iblis, ini merupakan karunia kekuatan dari Tuhanku. Aku berbuat ibadah ini karena Allah memudahkan aku, memberikan aku taufik untuk beribadah seperti ini. Bukan hanya ini bentuk pribadiku sendiri yang kuat seperti ini melakukan ini. Nah itu, kita jawab kepada iblis itu. Ini godaan iblis ini tidak selesai-selesai. Ini iblis sudah apa? Hampir putus asa menggoda. Semuanya sudah bisa dilewatkan. Kemudian puncaknya, akhirnya iblis itu menggoda begini, yang terakhir. Begini, kata iblis kemudian. Kalau kamu ditakdirkan masuk surga, walaupun kamu itu pemaksiat, pasti kamu masuk surga. Kalau kamu ditakdirkan masuk neraka, walaupun kamu ahli ibadah sekarang, rajin semuanya, kamu pasti akan masuk neraka. Coba lihat kisahnya orang dahulu. Banyak kok orang dahulu yang dahulunya aulia, para kekasih Allah. Tapi akhir hidupnya apa? Mereka su'ul khotimah, na'udzubillah. Banyak kok orang dahulu mereka ingkar kepada hukum Allah, bermaksiat, melanggar hukum Allah. Tapi pada akhirnya diberikan hidayah di akhir hidupnya, akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Nah ini usaha iblis mengatakan seperti ini, bisikan yang ini,
agar kita itu bergantung kepada takdir. Nah ini kemudian bisikan iblis yang berbahaya itu. Agar kita ini bergantung kepada takdir. Oh iya ya, benar juga. Mungkin nanti saja aku ibadahnya akhir-akhir. Kan yang dilihat akhirnya. Nah, ini kemudian bisikan iblis. Kita jawab, kita yakini untuk menepis bisikan seperti itu. Apa kemudian kita jawab? Wahai iblis, kullu muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu diciptakan, setiap segala sesuatu itu dimudahkan dengan apa untuk apa dia diciptakan. Benar engkau wahai iblis, bahwa takdir itu tidak ada yang tahu akhirnya. Tapi aku ini ketika aku ibadah, mudah aku untuk melaksanakan ibadah. Barangkali dengan aku ibadah mudah ini, pertanda aku ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Adapun orang yang selalu bermaksiat dalam hidupnya, nah itu bisa jadi pertanda orang ini akan digiring ke api neraka. Nah ini kita jawab kepada iblis itu. Inilah kemudian bisikan godaan yang menghampiri Nabi Muhammad SAW ketika beliau perjalanan Isra Mi'raj itu. Nah ini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana beliau dipanggil-panggil oleh dunia, beliau dipanggil-panggil kemudian oleh iblis, tapi beliau lulus dikarenakan hati beliau sudah diisi dengan hikmah, sudah diisi dengan iman itu. Begitu juga dengan kita apabila ingin menghadap kepada Allah, agar kita ini tembus menghadap kepada Allah itu, isi kemudian hati dengan iman yang kuat, dengan hikmah yang kuat, yang penuh, yang cukup. Nah itu. Mana dia? Wasaro. Wasaro hatta ata madinata baitil muqaddas. Bisa baitil muqaddas, bisa maqdis. Wadakhalaha min babihal yamani. Kemudian Nabi terus berjalan sampailah beliau di kota Baitul Maqdis, Palestina. Dan Nabi masuk ke Baitul Maqdis itu dari pintunya yang bernama arah pintu Yamani. Summa nazala anil buraq. Kemudian Nabi turun daripada tunggangannya itu, buraqnya itu. Warobatoho. Warobatoha. Bibabil masjid. Bil halqati allati kanat tarbutuhu bihal anbiya'u alaihimus salatu wassalam. Keseleo lidah. Kemudian Nabi mengikat buraqnya itu di masjid, tempat yang dimana dahulu para anbiya juga mengikatnya di situ. Jadi buraq ini kan sudah dipakai juga dulu sama para nabi sebelumnya. Nah, Nabi mengikatnya di mana tempat para anbiya juga mengikat di situ dulu. Wa fi riwayatin anna Jibrila atas sakhrata fawada'a usbu'ahu. Fawada'a usbu'ahu fiha. Fakharaqaha wa shadda bihal buraqa. Wa dakhala al-masjida min babin tamilu fihi syamsu wal qamaru. Kemudian di dalam satu riwayat Jibril datang ke batu, artinya mendekati batu, kemudian meletakkan jari-jarinya di batu itu dan memecahkan batu itu. Kemudian Jibril ini mengikat di batu yang sudah dipecahkan itu akan buraqnya. Jadi buraq itu diikat di situ.
Kemudian masuklah Nabi ke masjid dari pintu yang dimana di situ tempat masuknya sinar matahari dan bulan. Thumma shalla huwa wa Jibrilu kullu wahidin raq'ataini. Kemudian Nabi Muhammad dan juga malaikat Jibril salat berjamaah masing-masing 2 rakaat. Falam yalbath illa yasiran hatta jatama'a nasun katsirun fa'arafa an-nabiyyu an-nabiyyin min baini qa'imin wa raki'in wa sajidin. Kemudian tidaklah berdiam Nabi di situ melainkan hanya sebentar sampailah berkumpul banyak orang. Kemudian Nabi mengenal bahwa mereka itu adalah para nabi dan di antara mereka ada yang sedang berdiri, ada yang sedang ruku, ada yang sedang sujud. Tsumma adzana muadzdinun wa uqimatis shalah faqamu sufufan yantaziruna min apa ini? Yantaziruna man ya'ummuhum. Fa akhadha Jibrilu biyadihi sallallahu alaihi wasallam faqadamahu. Fa shalla bihim rak'ataini. Ya, jadi mana dia tadi? Kemudian azanlah orang yang azan dan didirikanlah salat. Kemudian mereka mendirikan beberapa saf. Akhirnya mereka menunggu orang yang akan mengimami mereka. Jadi para nabi berkumpul di situ semuanya. Nah, mereka ini menunggu orang untuk siapa yang menjadi imam. Kemudian malaikat Jibril mengambil dengan tangannya, mengambil Nabi, menyuruhnya kemudian maju ke depan. Akhirnya Nabilah yang menjadi imam para nabi semuanya itu. Nah, ini juga artinya boleh juga kita suruh yang lebih muda jadi imam. Ini kan Nabi lebih ada seniornya para nabi yang dulu, tapi beliau yang jadi imam. Nah, itu juga kalau ada orang yang lebih alim, lebih faqih, lebih bagus bacaannya, boleh untuk disuruh jadi imam. Wa an Ka'bin fa'adzana Jibrilu wa nazalatil malaikatu minas sama'i wa hasyarallahu lahu jami'al mursalin wal anbiya fasallan nabi sallallahu alaihi wasallam bil malaikati wal mursalin. Nah, kemudian dari dalam riwayat yang lain dari Ka'ab, Jibril memanggil dan para malaikat itu turun dari langit. Kemudian Allah mengumpulkan semua para rasul dan juga para nabi. Setelah itu Nabi Muhammad SAW sholat dengan para malaikat dan juga para rasul itu, para nabi itu. Jadi nabi yang menjadi imamnya. Mana dia? Falamman sarafa, tatkala sudah selesai, artinya sudah selesai sholat. Selesai itu, qala Jibril, berkata Jibril kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, atadri man shalla khalfaka?" Tahu enggak kamu siapa yang sholat di belakangmu tadi itu? Qala, la, saya tidak tahu. Qala, kullu nabiyyin ba'athahu Allah Ta'ala. Itu adalah nabi-nabi yang Allah utus, yang Allah bangkitkan itu. Thumma asna kullu nabiyyin minal anbiya ala rabbih
bithana'in jamilin. Kemudian setiap para nabi itu yang di situ, yang hadir itu, mereka semuanya memuji Tuhannya dengan pujian-pujian yang indah, yang luar biasa. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullukum asna ala rabbih wa ana musnin ala rabbi. Kata Nabi kemudian, setiap kalian memuji kepada Tuhannya masing-masing. Dan begitu juga saya memuji kepada Tuhanku. Nah, nanti dilanjutkan sampai di sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.